Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman yang pernah komen, Bang, kok yang diperlihatkan sawitnya cuma satu batang, yang lainnya pasti jelek ya. Nah ini teman-teman saya perlihatkan, saya panen kemarin, dan boleh kalian lihat sendiri seperti apa kebun saya. Untuk informasi, kebun saya ini berjumlah tidak sampai 1 hektar ya, hanya 133 batang populasinya. Kemudian usianya ini yang 50 batang itu 4,5 tahun, dan yang sisanya itu 3,5 tahun atau sampai 4 tahunan lah. Jadi ada 2 periode saya tanam, seperti yang sering saya katakan kepada teman-teman bahwa kita sebagai petani yang hanya memiliki modal kecil, baiknya kita tanam secara bertahap. Jadi saya ini bicara sesuai dengan pengalaman saya, jadi tidak hanya sekedar omon-omon. Dan tentunya teman-teman, karena saya menggunakan benih abal-abal, banyak sekali batang-batang yang saya tanam ulang atau saya sulam, itu sekitar 30 batang. Maka dari itu kalau bisa kita gunakan benih yang baik. Nah kemarin ini karena sudah habis trek, saya mendapatkan 1/2 ton atau 500 kintal lebih dikit dalam 1 periode panen atau 2 minggu. Nah oke teman-teman, itu sekedar sedikit informasi dari kebun saya ini. Silahkan kalian lihat sendiri, namun jangan dibully ya teman-teman, karena saya ini merupakan pemanen amatiran, jadi ya agak-agak ya seperti itulah. Dan jangan salpok juga ya, jangan salah fokus dengan celana saya yang bolong. Kalau kalian tanya pupuknya apa Bang, nah sering sekali saya bicarakan di konten-konten yang lain bahwa saya menggunakan pupuk tunggal. Jadi saya menggunakan pupuk urea, KCL, TSP, dolomit, dan borak, dan tentunya itu saya rotasi 1 bulan sekali. Nah dosisnya seperti apa Bang? Pasti ada yang bertanya seperti itu. Nah dosisnya itu sesuka saya teman-teman, jadi ya semampu saya. Kalau saya hanya punya 1 karung ya saya tebarkan 1 karung. Kalau saya punya 2 karung ya saya tebarkan 2 karung. Namun niat saya teman-teman, nanti kalau memang sudah berproduksi baik, karena memang kebun saya ini yang masih setengahnya itu masih kondisi trek ya, belum banyak yang masak. Jadi yang berbuah ini, yang masak ini, yang bagian depannya yang memang umurnya sudah 4,5 tahun, dan yang bagian belakang yang masih 3,5 tahun atau 4 tahunan itu masih belum masak semua. Jadi hanya sebagian yang sudah masak. Jadi rencana saya nanti kalau memang kebun saya ini sudah menghasilkan tonasenya cukup, ya rencana saya, keinginan saya ini minimal sekali panen dapat 1 ton hingga 1,5 ton. Dan itu rencananya nanti kalau memang sudah mendapatkan seperti itu, saya sisihkan 1/3 dari penghasilan saya ini untuk untuk perawatan, biaya perawatan, untuk beli pupuk dan lain sebagainya. Jadi misalkan saya dapat 1,5 ton, berarti 1 bulan bisa sampai 3 ton. Kalau harganya 3.000 hayalan kita dulu ya, kalau harganya 2.000 lah, 2.000 berarti 1 bulan saya dapat 6 juta. Nah kalau sepertiganya berarti saya harus menyisihkan 2 juta untuk pupuk dan perawatan. Saya rasa cukup teman-teman untuk membeli pupuk. Kalau kita memiliki simpanan 2 juta untuk membeli pupuk, itu saya rasa sudah cukup. 1 batang 1 bulan kita bisa memupuk 1 kilogram lebih. Dan tentunya teman-teman, dengan pemberian pupuk yang maksimal, dengan perawatan yang bagus, tentunya hasilnya akan semakin meningkat dan semakin meningkat. Nah itu teman-teman pupuk yang saya gunakan untuk saat ini. Untuk saat ini ya saya semampu saya sisihkan. Kalau saya hanya mampu membeli 1 karung ya saya tebarkan 1 karung itu, dan alhamdulillah hasilnya ya bisa kalian lihat sendiri. Dan yang saya tanamkan di dalam hati saya, di dalam diri saya, yaitu saya harus selalu memupuk sawit ini dengan rotasi yang benar, meskipun dengan dosis yang kecil.
Dan yang selanjutnya teman-teman, ada yang pernah bertanya seperti ini, Bang, kok kayak jual bibit, katanya seperti itu, bilangnya benih 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 dan benih. Sebenarnya saya tidak jual bibit teman-teman, saya tidak jual bibit, saya tidak jual pupuk, saya tidak jual apapun di sini. Saya hanya sharingkan pengalaman apa yang saya sampaikan di sini, ya sesuai dengan apa yang saya lihat di kebun saya terutama, dan kebun orang-orang di sekitar sini. Karena memang penggunaan benih yang kurang baik itu tentunya akan membuat kita kecewa di kemudian hari, ya seperti kebun saya ini hampir 30 batangnya itu buruk, dan tentunya hasilnya itu tentu sangat mengecewakan bagi kita ketika kita sudah seharusnya panen dengan produktivitas yang tinggi, dengan tonase yang besar atau tonase yang tinggi, namun kita masih mendapatkan hasil yang buruk. Dan tentunya teman-teman, benih yang memang kita dapatkan secara asal-asalan itu biasanya rentan terkena penyakit. Ya banyak sekali penyakit-penyakitnya teman-teman. Ini kalau saya review seluruh kebun saya ini yang masih kecil-kecil, hasil sulaman saya ini sudah hampir 30 batang, dan masih ada beberapa batang yang memang produktivitasnya itu memang kurang baik. Dan karena saya ini orangnya perfeksionis sebagai petani, harus kalau bisa 100% itu memang berbuah baik, maka ya saya guyur atau saya secara bertahap satu persatu saya timbangkan, terus saya ganti dengan benih yang baru. Kalau bisa dalam kurun waktu 3 tahun mendatang semuanya memang sudah tergantikan dengan benih yang baik, dengan benih yang bagus. Namun bukan semuanya teman-teman, mana-mana yang memang produksinya jelek saya akan ganti. Nah teman-teman, seperti itulah teknik bertani kita sebagai petani kecil. Ya kalau kita membicarakan tentang dosis yang tepat, tentang pemupukan yang benar, tentang pruning yang baik atau apapun, tentunya itu sangat baik sekali kalau kita terapkan di lapangan. Karena memang teknik-teknik atau teori-teori yang memang berasal dari perusahaan, berasal dari balai-balai resmi itu memang sudah melalui penelitian yang cukup panjang. Namun terkadang kita sebagai petani terhalang dengan keterbatasan yang kita miliki. Dan intinya teman-teman, lakukan perawatan sawit itu sesuai kemampuan kita. Maka dari itu kalau kita ingin berkebun kelapa sawit, ya semampunya saja seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Jangan sampai kebun kita ini terbengkalai, dan sudah banyak sekali buktinya orang-orang yang berkebun terlalu lebar, berkebun terlalu banyak, akhirnya hasilnya tidak maksimal dan kebun mereka pun terbengkalai, akhirnya pertumbuhan sawitnya buruk, buahnya buruk, dan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Oke teman-teman, semoga sukses kalian semua sebagai petani sawit. Tetap semangat, tetap songsong masa depan dengan penuh kepercayaan diri.